Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Rupanya banyak yang sudah berangkat keluar kota. Tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sesudah bangkit, Tuhan Yesus beberapa kali bertemu dengan murid-muridnya. Nah, itu yang kita mau lihat, banyak hal, tetapi ada 2 atau 3 yang saya ambil untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga, katakan begini, kepada mereka atau kepada murid-murid, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi ini yang kita perhatikan. Jadi ketika Tuhan Yesus bangkit, dia tidak sering berjalan bersama-sama dengan murid-murid lagi. Sewaktu-waktu dia muncul, dan apa yang kita baca ini, ada beberapa pesan atau perintah atau ajaran yang Tuhan Yesus sampaikan sesudah dia bangkit. Dan tadi saya katakan, tidak terus-menerus Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-murid. Sewaktu-waktu ketika murid-murid berkumpul, Tuhan Yesus datang hadir di tengah-tengah mereka. Nah, jadi kalau ada beberapa pesan, perintah, ajaran, itu penting untuk kita perhatikan. Karena Tuhan Yesus sampaikan itu, setelah dia bangkit, ada hal-hal yang dia sampaikan secara pribadi dengan murid-murid. Jadi tidak banyak orang yang dengar Tuhan sampaikan ini. Nah, kita lihat beberapa hal. Yang pertama, Tuhan Yesus buktikan kepada murid-murid bahwa dia bangkit. Kita tahu berita dusta yang dirancang oleh tokoh agama pada waktu itu, dan tokoh agama sampai hari ini, saya berulang-ulang katakan, tokoh agama sampai hari ini, tokoh agama dulu dan tokoh agama sampai hari ini, kalau hatinya tidak bagus, dia berani berdusta. Nah, ada dusta mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Minggu lalu saya sampaikan itu, dusta yang dirancang oleh tokoh-tokoh agama menggunakan uang untuk menyogok, pakai uang gereja, pakai uang yang dikumpulkan atas nama Tuhan untuk menyogok tentara, menyogok aparat keamanan penegak hukum untuk berdusta. Pesannya begini, katakan bahwa dia dicuri murid-murid, dia tidak bangkit, tetapi dia dicuri murid-murid, dan murid-murid taruh di mana kita tidak tahu. Dan itu berita dusta kita dengar di Indonesia sampai hari ini. Banyak penceramah begitu bersemangat mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, Yesus tidak disalibkan. Tetapi Tuhan Yesus buktikan kepada murid-murid bahwa dia bangkit. Nah, yang pertama ini kita lihat Lukas 24 ayat 36, boleh baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Dan sementara mereka atau murid-murid bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 37, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ini kita lihat murid-murid lagi cerita mengenai peristiwa kematian dan kebangkitan. Ini murid-murid baru didatangi oleh
dua orang murid lain yang sedang dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Mereka berdua ngobrol. Mereka ngobrol begini. Ini berita benar apa enggak Katanya guru kita, Tuhan kita, ada orang cerita bahwa guru kita atau Tuhan kita, Yesus itu katanya bangkit. Mereka berdua sementara jalan ke Emmaus. Tiba-tiba mereka tidak sadar, tahu-tahu ada orang jalan di sebelahnya mereka. Orang itu bilang begini, kalian ngobrol apa sih? Kalian cerita apa? Mereka berdua bilang, masa kamu tidak tahu peristiwa yang heboh? Kami berharap tadinya bahwa Yesus itu, dia Mesias, dia akan melepaskan kami dari penjajahan Romawi. Dia akan bangkitkan kembali kerajaan seperti Daud. Itu hayalan dan pikiran murid-murid ini. Kita lihat murid-murid itu sampai hari ini ada dalam gereja. Berharap ikut Tuhan Yesus, jadi kepala, jadi raja, jadi kepala bagian, jadi kepala macam-macam. Nggak ada yang ekor. Itu binatang apa itu? Itu makhluk apa? Nah, sudah. Jadi ini mereka menyangka hal-hal yang luar biasa. Tapi ternyata dia disalib. Tetapi heboh tadi pagi, katanya dia bangkit. Terus orang yang datang mendampingi mereka jalan terus. Oh begitu. Dia bilang, kenapa kalian terlalu bodoh? Nggak gampang mengerti. Itu. Jalan terus sampai Emmaus. Mereka sudah mau mampir rumah. Dan sudah sore. Matahari sudah mau terbenam. Itu orang yang jalan di sebelahnya mereka. Mau jalan terus, saya mau jalan terus. Mereka bilang, jangan. Sudah mau gelap. Mampir di tempat kami aja. Mampirlah orang yang mendampingi ini. Ini tamu yang tidak dikenal. Mereka juga tidak tanya siapa namanya Bapak. Jalan begitu masuk rumah. Ketika mereka mau makan, Tuhan Yesus tamu itu ambil roti, dia pecah-pecahkan. Begitu sementara dia pecahkan, kaget mereka. Waduh, ini caranya Tuhan Yesus memecahkan roti. Mereka begitu lihat, mereka begitu bersuka cita mau menyambut Tuhan Yesus yang rupanya jalan bersama dengan mereka dan sekarang mampir di rumah mereka, tiba-tiba hilang. Nah, baliklah dua orang ini. Balik mereka ke Yerusalem, cerita kepada murid-murid. Begitu mereka nyampe di rumah tempat murid-murid yang 12 ini kumpul, mereka dengar murid-murid ini sementara cerita heboh. Terus mereka bilang, kami baru ketemu tadi. Mereka cerita lagi peristiwa di mana Tuhan Yesus pecah-pecahkan roti. Dan begitu sukacita mereka masuk. Itu sebabnya ayat yang ke-36 dari Lukas 24 ini. Sementara mereka atau murid-murid itu bercakap-cakap. Mereka heboh. Tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah. Itu ngeri juga kalau saya sudah mati, jemaat lagi kumpul, apalagi agak gelap sedikit doa hari Kamis, tiba-tiba saya berdiri di tengah-tengah, ya pasti lari semua, karena dianggap hantu kan. Kurang lebih sama, murid-murid kaget, sementara ngomong tentang kebangkitan, benar apa enggak, benar apa enggak. Petrus bilang, saya tadi pagi sudah ke sana. Macam-macam. Nah, sementara mereka cerita, Tuhan Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Hantu tidak pernah bilang damai sejahtera. Orang yang ikut Tuhan tapi kelakuan hantu,
selalu tidak mendatangkan damai sejahtera. Saudara tandai hidup saudara, kalau saudara selalu tidak mendatangkan damai sejahtera, saudara sedang ikut Tuhan, jadi anak Tuhan, tetapi yang ada di dalam saudara hantu. Saudara dan saya maksudnya. Tapi kita mau yang ada di dalam kita tetap Tuhan, bukan Tuhan 1,5 kali. Tuhan 1,5 kali, Tuhan tuh. Hantu dan Tuhan satu-satu. Tuhan tidak mau kumpul. Harus ada Tuhan dalam hidup kita. Nah ini, damai sejahtera bagi kamu, itu ucapan khas. Dan mereka diyakinkan, sungguh-sungguh ini Tuhan Yesus. Ini guru kami, ini Mesias yang sudah bangkit itu. Kemudian mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Saudara, kalau saudara ikut Tuhan, ini murid-murid sudah 3,5 tahun diajar, tidak mempan-mempan. Kalau saudara sudah ikut Tuhan sekian banyak tahun, kemudian tidak mempan-mempan, diajar, suka diajar, tapi tidak suka melakukan. Suka diajar, tidak suka melakukan, tidak mempan. Saudara dan saya, kita punya teman, murid-murid, diajar oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau saudara cuma diajar si pendeta gundul ini, tapi mereka diajar Tuhan Yesus yang 3,5 tahun, itu sudah sarjana semua itu, sarjana teologi ya. Kalau diajar 3,5 tahun. Nah, tapi mereka tetap melihat, mereka sangka hantu. Kalau saudara dan saya, kita diajar dengan firman, diajar dengan firman Tuhan, diajar dengan firman Tuhan, diberitakan mengenai Tuhan yang kita sembah itu. Tetapi ketika ada masalah, Tuhan mau hadir untuk tolong kita pun kita kira itu hantu. Saya dulu suka nakal bilang begini, ada sesuatu pertolongan Tuhan yang dianggap hantu oleh orang Kristen, oleh anak Tuhan. Saudara tahu itu apa? Ada ya, ayatnya Tuhan Yesus yang bilang, bukan saya. Tuhan Yesus bilang, berilah maka kamu akan diberi. Itu sebabnya saya juga takut sampaikan ayat ini. Nanti dikira saya lagi ngemis-ngemis ke saudara. Saudara berkorban, kami cukup makan. Ada lebih bisa buat beli solar, ya kan? Gitu. Enggak, saya bukan sampaikan ini, tetapi ternyata itu menakutkan. Begitu kita disampaikan mengenai pertolongan Tuhan, adalah berilah maka kamu akan diberi. Takaran ukuran yang kamu pakai untuk memberi itu akan diukurkan kepadamu. Kita bilang, saya suka yang kalimat berikutnya, akan diberi dan akan diukurkan. Katanya digoncang-goncang sampai tumpah keluar. Itu yang orang Kristen suka pegang. Dan itu sungguh-sungguh amin Tuhan. Tapi begitu yang kalimat pertama, berilah, kita mulai mikir. Kita lihat perintah firman Tuhan mengenai memberi itu, kita lihat itu sebagai hantu yang menakutkan. Tapi begitu seseorang berubah hidupnya, diubahkan oleh firman, maka memberi itu bukan lagi hantu, tapi sungguh-sungguh dia lihat Tuhan. Mudah-mudahan saudara tangkap ini. Tapi jangan bawa kolekte karena saudara baru dengar firman Tuhan ini. Pendeta sudah nyindir. Ini sudah pertengahan bulan, sudah habis beras kayaknya. Jadi nyindir memberi. Enggak. Yang untung saudara dan saya. Saya prinsipnya begitu. Kalau pertemuan hamba-hamba Tuhan, saya kasih persembahan. Saya tahu saya lakukan karena Tuhan. Begitu waktu saya jadi bendahara, saya periksa ada kolektenya 5.000-an. Kadang-kadang masih ada juga yang 2.000. Kita mengerti kalau memang lagi tidak ada.
Tetapi kalau karena di kantong kolektor tidak ada yang lihat, terus saya tidak mau. Saya tahu saya berbuat karena Tuhan. Saudara, itu sebabnya firman Tuhan bilang, lakukan segala sesuatu karena Tuhan. Saya mulai menyimpang nih. Nah, Tuhan Yesus buktikan kepada murid-murid bahwa dia bangkit. Dia bangkit. Tuhan Yesus bilang begini. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Tuhan Yesus bilang begini, lihatlah tanganku dan kakiku. Kan orang sini bilang kalau hantu kita lihat katanya kakinya injak tanah atau enggak. Oh, kalau enggak injak tanah itu hantu. Jadi saya enggak tahu. Tuhan Yesus bilang, lihat tanganku, lihat kakiku. Rupanya ada bekas dipaku di tangannya Tuhan. Lihatlah tanganku dan kaki, lihat tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Terus Tuhan nantang. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulang. Pegang, enggak kepegang tuh hantu. Tapi Tuhan Yesus bilang, raba. Pasti murid-murid mulai, oh terasa. Masih ada terasa tulang, terasa daging. Jadi Tuhan Yesus bangkit itu punya tubuh. Tapi enggak harus makan. Dan tubuhnya Tuhan Yesus yang bangkit itu adalah enggak usah dibukain pintu, dia sudah masuk. Itu sebabnya kita bersyukur kita punya juru selamat yang namanya Tuhan Yesus. Dan dia katakan, aku menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan alam. Kalau Tuhan bilang Tuhan beserta, Tuhan ada. Amin. Saudara percaya Tuhan ada? Anak sekolah minggu nyanyi, saya ada, Tuhan pun ada. Di mana-mana Tuhan pun ada. Di gereja, di rumah saudara Tuhan ada. Waktu saudara bertengkar Tuhan ada. Hah? Ada atau enggak? Hah? Ada. Terus Tuhan bilang, waduh, malu mau dengar kalimatnya. Ada yang kira-kira Tuhan malu dengar kalimatnya? Kadang-kadang kita kalau ngamuk, kita kayak kehantu-hantuan. Sampai biar kita tahu Tuhan hadir, di rumah kita tulis, Allah beserta. Tuhan hadir di rumah ini. Woi, kita lihat baca itu, tapi kita ngomong terus yang maki-makilah segala macam ngamuk, waktu ngamuk. Tapi di sini tidak ada. Di mana-mana banyak. Wah, tidak pusing. Tapi kita mau jadi orang percaya yang tahu kalau Tuhan hadir itu bukan gambarnya di gambar dinding kita. Tetapi sungguh-sungguh dia hadir. Amin. Tuhan buktikan bahwa dia bangkit. Raba. Nah, lihat nih. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangannya. Ini loh. Dia perlihatkan kakinya. Saya tidak tahu Tuhan Yesus angkat atau bagaimana. Cuma dilihat begini. Saya tidak tahu, terserah. Tapi Tuhan perlihatkan, membuktikan bahwa dia bangkit. Lebih gawat lagi si Thomas. Thomas waktu ini dia tidak hadir. Waktu pembicaraan ini dia tidak hadir. Berikutnya dia hadir. Begitu Thomas hadir, mereka cerita, murid-murid cerita heboh. Kami sudah lihat Tuhan bangkit. Tak percaya. Sebelum saya melihat, sebelum saya cocokkan tangan jari saya ke tangannya yang luka itu, ke tangannya yang dipaku itu, dan ke lambungnya yang ditombak itu saya belum pegang, saya tidak percaya. Tiba-tiba Tuhan Yesus hadir. Wah, damai sejahtera bagimu. Kaget semua. Pasti Thomas yang paling kaget. Karena murid-murid sudah ketemu lebih dulu minggu lalu. Thomas kaget. Tuhan Yesus,
Dia bilang, ya Tuhanku, ya Allahku. Tuhan Yesus bilang, karena kamu sudah lihat aku, baru kamu percaya. Berbahagialah yang melihat, yang percaya walaupun tidak melihat. Sama dengan kita. Kita tidak lihat Tuhan, percayalah Tuhan ada di rumah kita. Amin. Jadi waktu mau bertengkar, kita tidak berani ngomong macam-macam. Amin. Kalau bisa tidak bertengkar, kan begitu. Waktu bertengkar kan malu. Tuhan ada. Jadi waktu mau bertengkar nyanyi. Saya ada, Tuhan pun ada. Di sini juga, Tuhan pun ada. Nyanyi gitu, tidak jadi bertengkar. Langsung berdoa. Itu mantap yang terjadi. Sudah. Nah, sambil memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka, Tuhan buktikan bahwa dia bangkit. Yang kedua, Tuhan menyampaikan berita yang benar mengenai Tuhan Yesus. Hari ini banyak kita dengar berita mengenai Tuhan Yesus, tetapi beritanya sudah dimanipulasi, sudah dicampur aduk, sudah diselewengkan. Lukas 24 ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat 46, kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias atau Kristus harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Saudara, kita lihat Tuhan Yesus jelaskan ini. Dia bilang, menurut firman Tuhan, Mesias itu, Kristus itu, tentunya Tuhan Yesus sendiri, harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi menjelaskan lagi Injil yang benar. Injil yang benar adalah Yesus yang menderita untuk dosa manusia dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu Injil yang benar. Yang lebih lengkap lagi, naik ke sorga dan akan datang kembali. Itu ada di pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman, percaya Yesus dalam keadaan tubuh mati, dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit, kemudian naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, dan akan datang kembali. Itu Injil secara keseluruhan. Injil yang benar. Hari-hari ini orang banyak memberitakan ikut Yesus pasti berhasil. Ikut Yesus berhasil usahanya. Kalau tadinya jadi pegawai rendahan, ikut Yesus sungguh-sungguh jadi kepala. Entah kepala apa. Pokoknya harus lebih dari orang lain. Itu berita hari-hari ini. Ikut Yesus pasti kaya. Ikut Yesus dari sepeda motor, ganti motor yang lebih bagus. Kemudian ganti mobil yang lebih bagus. Sampai mobil yang dipamerkan waktu menganiaya orang. Wah, pamer. Saudara, kadang-kadang gereja mulai kehilangan Injil yang murni. Yang diberitakan pokoknya datang sama Tuhan. Enggak sakit. Kalau sakit sembuh, datang sama Tuhan sakit sembuh. Dia tunggu enggak sembuh-sembuh, mati. Kecewa. Saudara, Injil yang lain yang diberitakan, Yesus yang lain. Yesus yang benar, Injil yang benar adalah ada penderitaan. Dan kita sudah tahu menurut firman Tuhan, kitab Ibrani katakan orang-orang beriman ada yang menderita kekurangan, menderita kelaparan, ada yang menderita tidak ada pakaian, menderita kedinginan, dianiaya, dan seperti tidak ada pertolongan. Dan kita lihat sendiri bukti Stefanus memberitakan kebenaran,
kemudian dia dilempar dengan batu, tidak ada kelihatan pertolongan Tuhan. Stefanus cuma bilang, saya lihat langit terkoyak dan Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Stefanus, tapi tidak menolong Stefanus lolos dari lemparan batu sampai mati. Banyak hal yang kita tidak mampu mengerti ketika Tuhan izinkan penderitaan. Tuhan Yesus sudah katakan, yang mau ikut aku, pikul salib, sangkal diri, pikul salib tiap-tiap hari, sambil terus ikut aku. Kita harus ingat, Injil yang benar adalah Injil di mana ada penderitaan, Yesus menderita, tetapi ada kebangkitan. Ada pengharapan untuk hidup di balik kematian. Itu yang kita perjuangkan. Aku berjuang sampai akhirnya engkau dapati aku tetap setia. Dan saya layak untuk pergi tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Itu Injil yang benar. Jangan mau ditawarin Injil palsu. Injil palsu. Yesus yang palsu. Yesus yang tiba-tiba ambil saya, dia bawa ke neraka. Ambil saya besok, bawa ke sorga. Lusa, bawa ke neraka lagi. Itu Yesus yang palsu. Saudara, hati-hati. Hati-hati. Memang keren kedengaran. Tapi lihat saja yang sebenarnya. Lihat saja yang sebenarnya dalam Alkitab. Stefanus tidak bilang saya dibawa ke sorga, terus turun lagi. Cuma Paulus yang dia bilang satu waktu dia diberi penglihatan. Tidak usah belok sana. Harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Galatia 1 ayat 6 saya tulis kecil. Paulus pernah katakan kepada orang Galatia, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia atau Tuhan Yesus yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Masih dikatakan Injil, tetapi lain sudah. Injil yang lain. Kita tidak mau untuk terima Injil yang lain. Macam-macam Injil lain diberitakan di banyak gereja hari-hari ini. Tidak lihat gereja apa. Macam-macam gereja. Itu sebabnya kita lihat hari-hari ini sungguh-sungguh kita mau Tuhan tuntun saya oleh Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang menuntun kita ke dalam segala kebenaran. Nah, yang ketiga, ketika sebelum Tuhan Yesus atau ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati sebelum dia naik ke surga, ada yang dia sampaikan, ini dalam nama Yesus diberitakan pertobatan dan pengampunan dosa. Injil Lukas 24 ayat 47, boleh baca sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ini hal penting. Berita mengenai pertobatan dan pengampunan dosa di manusia di dunia ini hanya melalui Yesus. Saudara ingat kisah para rasul 4 dikatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat. Cuma di dalam nama Tuhan Yesus. Pasti banyak orang, banyak agama tidak terima ini. Kalau begitu memangnya cuma kalian yang masuk surga. Terus kalau kita ditanya begitu, bagaimana kita jawab? Mau bilang iya, segan. Mau bilang tidak, malu ke Tuhan Yesus.
Ya kita bilang, iya Pak, apa boleh buat? Memang itu yang ditulis. Tuhan bilang cuma melalui dia. Tuhan Yesus bilang, tidak ada orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ya kalau Bapak Ibu percaya ya syukur. Kalau tidak percaya apa boleh buat, tidak ada jalan lain. Saudara, kita bukan egois, bukan monopoli. Keselamatan itu punyanya orang Kristen. Tidak. Tuhan tawarkan keselamatan itu kepada seluruh manusia di dunia ini, tetapi caranya adalah cara Tuhan, bukan caranya pendapat orang. Itu sebabnya berita mengenai pertobatan dan pengampunan dosa diberitakan kepada manusia di seluruh dunia ini cuma di dalam nama Yesus. Amin. Saudara bersyukur saudara dan saya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ikuti Tuhan, iring Tuhan dengan setia sampai akhir hidup. Walaupun lewat kesukaran, kesulitan, karena Tuhan Yesus juga lewati itu sebelum dia alami satu keadaan dimuliakan dalam kebangkitannya sampai dia naik ke sorga. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, yang pertama Tuhan Yesus buktikan kepada murid-murid bahwa dia bangkit. Untuk mengcounter, untuk melawan berita dusta yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama. Penceramah zaman itu dan zaman sekarang. Bahwa Yesus tidak bangkit. Disalib ada jin. Dengar saja. Nggak usah ngamuk. Nggak usah ngamuk. Kita lihat itu, kita cuma senyum. Oh kasihan. Saya lihat itu, ya kasihan. Memang cuma segitu yang dia tahu. Cuma itu yang dia tahu. Semoga dia akan tahu lebih banyak. Tuhan Yesus buktikan kepada murid-murid bahwa dia bangkit. Dia tunjukkan dan dipegang. Thomas pegang. Kemudian yang kedua, berita yang benar mengenai Yesus Kristus adalah ada penderitaan, ada salib, ada kebangkitan, ada kemenangan. Jadi berkali-kali saya khotbah, ikut Tuhan, percaya bahwa kita harus percaya sungguh-sungguh ketika kita mohon, Tuhan dengar. Walaupun tidak ada harapan, kita tetap percaya dan berharap Tuhan mampu tolong. Tetapi kalau Tuhan tidak tolong, kita tahu itu yang Tuhan atur terbaik untuk hidup kita. Seperti Stefanus, seperti banyak hal, kita berharap tidak pernah sakit. Tetapi ketika kita tetap hidup benar dan Tuhan izinkan sakit, pasti ada maksud Tuhan yang indah buat kita. Tidak ada kita yang mau. Kalau kita sakit, kita mau. Kalau bisa, begitu amin, langsung sembuh. Begitu amin, sudah 100 kali amin. Sampai Pak Aminnya sudah pergi. Tidak ada jawaban dari doa kita. Kita percaya Tuhan tidak pernah salah. Amin. Nah, yang ketiga, dalam nama Yesus diberitakan pertobatan dan pengampunan dosa. Kita rindu itu. Kita rindu bertahan di dalam Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya. Saya bertahan, beriman di dalam Tuhan. Hidup sesuai dengan Injil yang murni. Supaya ketika selesai waktunya saya di dunia, engkau dapati saya setia. Dan kita pulang layak untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdiri. Kita rindu bertahan dalam kebenaran firman yang murni. F. Firman-Mu pelita bagi kakiku.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oh, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tundukkan kepala sebentar. Tuhan Yesus menjelaskan firman yang benar, menegaskan firman yang benar, Injil yang murni. Dia bangkit, tetapi ada penderitaan mendahului. Berita pengampunan dosa, pertobatan, beritanya diberitakan dalam nama Yesus. Itu Injil yang murni. Tadi kita menyanyi, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Ketika aku bimbang, kita ingat firman yang murni. Bimbang, hilang harap, kita ingat firman yang murni, kita dapat berharap. Banyak orang Tuhan tolong, tetapi ada banyak orang juga yang kelihatan Tuhan tidak tolong, tetapi dia tetap bersukacita, bersyukur, karena dia ada melangkah di dalam jalan Tuhan, bertekad untuk tetap berdiri atas kebenaran firman Tuhan, Injil yang murni. Tuhan beri pesan ini kepada kita. Sambil angkat tangan dengan iman, nyanyikan nyanyian ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Haleluya. Firman-Mu
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu kita bimbang, ketika kami bimbang, hilang jalan kami, hilang pengharapan, tetapi Engkau ada di sisi kami. Kami tidak takut ya Tuhan, karena Engkau ada dekat kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Apapun yang kami hadapi, kami mau pegang firman-Mu. Ketika Engkau ada di sisi kami, ada di hidup kami, kami tidak takut menjalani keadaan apapun. Engkau beserta dengan kami, dan kami mau tetap berpegang kepada Injil yang murni. Engkau mengingatkan itu kepada kami ingat Engkau bangkit, dan sampai hari ini janji-Mu berlaku bahwa Engkau menyertai kami sampai kesudahan alam. Engkau menghibur kami, Engkau memperhatikan persoalan yang kami hadapi dan alami. Engkau peduli dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur. Kami terima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk.